Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini proses runningnya tinggal membutuhkan waktu 43 detik ya. Jadi tinggal ada satu cycle yang belum selesai. Jadi kita bisa lihat di sini baru 80%, sedangkan prosesnya itu masih 46%. Ini ada waktu yang dibutuhkannya ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, nanti setelah ini selesai harusnya di sini finish okay, finish okay. Kalau ada error ya finish with error. Kita bisa lihat ada satu cycle lagi. Nah, nanti kalau yang hijau bawah ini sampai ke sini sudah, berarti yang atasnya akan berubah menjadi warna hijau. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sedikit lagi 10 detik. 10 detik kemudian nah ini 4 detik. Kita bisa lihat ya apakah berubah. Nah, ini sudah berubah, finish oke. Nah, ini sudah berubah ya, berarti proses proses running untuk 1 juta partikelnya sudah ada. Nah, seperti biasa kalau ini sudah, kita tinggal kembali ke data, kemudian kita proses gitu ya. Nah, ini dia sudah create ya. File created. Nah, ini juga sudah ada, kemudian kita kembali ke plotnya. Nah, kita akan coba plot misalnya di sini USR bin yang baru. Kita ambil file yang tadi kita sudah running. Contoh kemudian Phantom. Nah, kita ambil yang 51. Ini kan tanggalnya dilihat ya. Ini jam 9 malam berarti ya memang sesuai hari tanggal 8 Mei. Ini kita buka. Oke. Nah, ini adalah partikel untuk part 1 dan untuk part 2. Nanti dia ada elektron dan positron. Kita bisa lihat di sini ya. Ini sudah, kemudian kita di arah X misal. Ini kita ambil satu dimensi misal. Oke. Ya. Kemudian kita coba plot. Nah, beda kan grafiknya sudah terlihat. Jadi sudah bisa terlihat. Ini salah uploadnya, saya harusnya tidak ada ini stereonya, kita hilangkan saja. Dia garis. Kita plot. Nah, jadi gini kan patah-patah. Ini pun dengan 1 juta masih patah-patah dia, nggak smooth, boro-boro smooth gitu ya. Nah, mungkin harus dengan banyak jumlah partikel maka nanti grafiknya baru kelihatan smooth. Nah, dari sini sebetulnya kalian bisa lihat nanti dia ada 10 ya, 10 binnya. Ini kita bisa lihat data-datanya dari mulai negatif 2,5 sampai 2,5. Ini arah sumbu X, biasanya dengan arah sumbu Y akan sama gitu. Kalau kita arah Y-nya, nah ini akan beda ternyata dia ya, seperti ini. Kemudian arah sumbu Z-nya kita bisa lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi, nah ini adalah grafiknya. Jadi kita bisa, nah yang ini adalah jumlah partikelnya. Karena di sini dia adalah elektron, maka yang ke sini itu adalah jumlah elektron. Jadi masih sedikit memang, 5 kali 10 pangkat minus 9, sedikit sekali, gitu kan. Nah, ini dua dimensinya pun bisa kita lihat. Misal kita lihat dua dimensi arah Z. Nah, seperti ini ya, masih kurang bagus memang karena masih sedikit ya. Nah, sekarang kita coba yang positron. Positronnya kita coba lihat di arah sumbu Z untuk satu dimensi dulu. Nah, dia ini lurus. Berarti positron ini berarti jarang partikelnya ya, tidak ada gitu ya, tidak, rasanya tidak ada. Nah, ini kan tidak ya. Jadi kita bisa cek. Nah, gitu, tidak ada ya. Nah, sekarang misal kita coba yang energi yang 50 ya, BNN 50. Nah, ini hanya ada ini saja. Part 2 energi ya. Energi. Nah, ini. Kemudian di satu dimensinya di X kita coba. Nah, grafiknya seperti ini. Beda ya, kalau tadi adalah jumlah elektron, nah ini adalah energinya. Energi yang masuk ke dalam tulang. Ini arah sumbu X, kemudian ini arah sumbu Y. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat arah sumbu X misal dua dimensinya seperti apa. Apakah sudah bagus? Nah, masih seperti ini ya. Jadi distribusinya ada yang merah gitu. Ya. Nah, arah sumbu Z satu dimensinya akan seperti apa? Nah, dia
seperti ini ya, turun. Jadi kalau kita lihat dari Z ya, Z itu ya berarti ke bawah ya. Di awal-awal itu berarti dia tinggi jumlahnya. Tapi semakin ke dalam itu semakin berkurang jumlah energinya ya, jelas karena memang dia akan semakin berkurang. Semakin dalam energinya semakin diserap sehingga semakin berkurang. Nah ini ya. Dari sini kita bisa lihat ini dengan 1 juta partikel berarti 5 juta. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. 5 primary cycle-nya 5, jumlah primary partikelnya ada 5 juta gitu ya. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian misal kita ambil yang elektron tadi, yang ini. Kemudian kita bisa cek arah sumbu Z-nya. Nah, di sini kan dia ada turun naik bedanya. Kalau tadi kan benar turun langsung ya kalau yang energi. Karena memang ya energinya akan semakin berkurang. Tapi kalau elektron, kenapa dia ada naiknya setelah ini turun naik? Karena bisa jadi dia ketika berinteraksi menghasilkan elektron sekunder, ya, secondary elektron, maka elektronnya jadi bertambah. Ya, gitu. Jadi setelah dia masuk ke tulang berinteraksi dia nambah jadi elektron seperti ini. Ya. Nah, ini mungkin tutorial yang saya buat. Yang pertama tadi tentang desain detektor, yang keduanya adalah tentang simulasi dan plotting. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.